Buku atau materi yang dijadikan standar dalam kajian tasawuf dan tauhid ini adalah kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebagaimana kita ketahui bahwa kitab Hikam ini adalah kumpulan dari kata-kata mutiara yang merupakan ilham atau curahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada pengarangnya, yakni Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, perlu diketahui saudara-saudaraku bahwa Ibnu Athaillah ini sezaman dengan Syekh Ibnu Taimiyah dan bahkan menjadi teman persahabatan. Namun kalau Syekh Ibnu Athaillah ini cenderung dalam kajian tasawuf dan beliau termasuk ke dalam salah satu tokoh dari Thariqah As-Sadiliyah. Sementara Syekh Ibnu Taimiyah beliau cenderung ke dalam kajian-kajian fikih. Nah, selanjutnya kitab Hikam ini, saudara-saudara, di situ dijelaskan wa yaqumu kitabul hikam ala da'a ima arba'ah. Ada di situ ya? Bisa dilihat terus ke bawah. Nah, sudah pegang semuanya? Ya, halaman 4. Kitab Hikam ini berisi 4 pokok. Kitab Hikam ini ada 4 tema. Bisa kita katakan ada 4 tema di dalamnya. Yang pertama, ilmu tadzkir wal wa'd. Isinya adalah tentang tadzkir, memberikan peringatan, wal wa'dhi dan nasihat. Jadi dalam kitab Hikam ini banyak sekali kata-kata yang memberikan pengingat, ya, pencerah jiwa, nasihat. Maka unik sekali Hikam ini. Jadi bukan saja dikaji oleh orang-orang tasawuf, yang non tasawuf pun banyak yang mengkaji. Karena memang kata-katanya ini sangat indah sekali. Dan ini sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Dan orang-orang orientalis pun banyak yang tergugah dengan Hikam ini. Kemudian wathania, yang kedua, tema yang kedua dalam Hikam ini adalah tasfiyatul a'mal. Tasfiyatul a'mal. Apa arti tasfiyatul a'mal? Nah, membersihkan, tasfiyah. Nah, pembersihan amal atau perbuatan-perbuatan, wa tashihul ahwal, dan memperbaiki perilaku, ahwal, keadaan atau perilaku. Jadi di sini nanti dalam Hikam ini akan diberikan panduan-panduan bagaimana cara membersihkan amal perbuatan kita dan bagaimana agar kondisi kita, perilaku kita ini
senantiasa ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kenal dalam tasawuf ini kan ada dua metode untuk menuju Allah itu. Satu ada yang disebut dengan takhalli, yang kedua dengan tahalli. Oh ya, nah, yang ketiga tingkatan yang paling tinggi adalah tajalli. Jadi dalam dunia tasawuf ini ada tiga ya, ada tiga tahap untuk menuju Allah. Yani untuk ma'rifat, untuk mengenal kepada Allah itu ada tiga tahap. Satu takhalli, dua tahalli, dan yang ketiga tajalli. Takhalli artinya secara bahasa takhalli itu mengosongkan. Maksudnya adalah membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Nah, setelah membersihkan diri dengan sifat-sifat tercela, lalu masuk kepada tahap kedua yaitu tahalli. Tahalli itu secara bahasa artinya apa? Menghiasi. Setelah dibersihkan sifat-sifat tercela, lalu ya dilatih, dimasukkan dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, itu terus proses lagi. Nanti pada akhirnya tahap yang dijadikan target dalam tasawuf ini adalah tajalli. Tajalli ini artinya satu rasa, ya, rasa dalam jiwa seorang murid, seorang praktisi tasawuf, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan inspirasi segala kehidupannya. Ini menjadi puncaknya nanti. Jadi tajalli ini menjadi puncak dalam tasawuf, karena dengan tajalli ini berarti Allah sudah menjadi inspirasi dalam segala hidupnya. Gerak langkah hidupnya itu sudah tajalli oleh Allah, nampak. Jadi nanti kalau sudah tajalli itu sudah laku, gerak langkah dia gitu ya, sudah memang ada di dalam bimbingan Allah. Ibaratnya dalam hadis itu kan pandangannya menjadi pandangan Allah, pendengarannya menjadi pendengaran Allah, mulutnya menjadi mulut Allah, tangannya menjadi tangan Allah, kakinya menjadi kaki Allah. Dalam arti, tolong jangan diartikan secara hakiki bahwa Allah punya tangan, Allah punya kaki, bukan. Artinya bahwa kalau di dalam hadis itu ada dikatakan pandangannya menjadi pandangan Allah, artinya matanya itu dilindungi oleh Allah untuk memandang hal-hal yang baik. Nah, kemudian pendengarannya menjadi pendengaran yang diridhoi oleh Allah. Dia akan selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Mulutnya menjadi mulut yang senantiasa dibimbing oleh Allah untuk berbicara yang baik. Tangannya menjadi tangan digerakkan oleh Allah untuk hal-hal yang baik, dan seterusnya. Makanya ini luar biasa kalau menurut saya ini, subhanallah. Tasawuf ini merupakan aplikasi murni daripada tauhid. Kalau tauhid bisa dikatakan hanya berupa kaidah-kaidah bagaimana cara mengesahkan Allah dan lain sebagainya. Tasawuf adalah aplikasinya, bagaimana bertauhid kepada Allah yang sesungguhnya. Insya Allah nanti akan kita gali sedikit-sedikit. Kemudian yang ketiga, tema dalam tasawuf itu adalah tahqiqul ahwal wal maqamat. Ya. Realisasi kondisi dan tingkatan. Jadi dengan dalam kitab hikam ini nanti bagaimana cara merealisasikan ahwal. Ahwal itu adalah keadaan ya seorang praktisi tasawuf atau murid ya, dan bagaimana cara merealisasikan makomat. Makomat itu tingkatan-tingkatan dalam diri seorang murid. Jadi nanti ada yang disebut dengan kalau makom itu kan stasiun-stasiun. Bagaimana seseorang itu untuk menuju kepada Allah itu ada tahap-tahapnya sudah. Seperti di dalam kitab Minhajul Abidin itu bagaimana Imam Al-Ghazali memberikan satu langkah-langkah semacam kurikulum
untuk mencapai Allah itu ternyata luar biasa. Ada yang disebut dengan aqobatul ilmi, aqobatul ilmi, ada aqobat taubat, ada tingkatan ilmu, tingkatan taubat, kemudian tingkatan rintangan dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Jadi ada tahap-tahapnya. Ya logikanya kan kita saja kan seperti belajar. Kita kan bisa semacam ini kan tidak langsung kan. Kita ada tahapnya kan. Kalau sekolah ada apa ya? Sudah tingkat PAUD ya, taman kanak-kanak atau mungkin tingkat dasar, pertama tingkat menengah dan seterusnya. Sama begitu. Kemudian yang keempat, di dalam kitab hikam ini nanti akan dikemukakan al-ma'arif wal ulumul ilahiyah. Ya, ilmu pengetahuan ketuhanan. Ilmu pengetahuan tentang ketuhanan. Jadi bagaimana nanti seorang hamba, seorang murid ya, mengenal Allah. Bagaimana ilmu-ilmu Allah ini bagaimana? Jadi nanti kita akan diberikan pengetahuan-pengetahuan tentang sosok atau bagaimana Allah itu, Tuhan itu bagaimana. Nah, ini sudah sangat tinggi sekali karena memang ini sudah tatarannya yang keempat adalah ma'rifat, bagaimana mengenal kepada Allah. Kan sudah dibahas kan, ada ilmu, ada sudah dibahas ya. Kalau ilmu itu apa? Pengetahuan saja. Sekedar pengetahuan, sekedar tahu saja. Tapi kalau ma'rifat lebih daripada tahu, berarti kenal kan? Kenal. Yang saya ilustrasikan itu kita kenal kepada Pak Jokowi kan? Iya. Kenal nggak dengan Pak Jokowi? Tidak. Kenal. Tidak. Kita kan mungkin Pak Jokowi tahu gitu kan? Tahu gitu Pak Jokowi. Tapi kenal nggak secara utuh? Bagaimana rambut Pak Jokowi ya? Bagaimana kulit Pak Jokowi? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita bertanya kepada istrinya tahu nggak Pak Jokowi? Sangat kenal. Kenal banget dia. Ya, sampai bagaimana rambutnya, kulitnya keserak atau halus mungkin ya. Nah itu istrinya, itu berarti istri Pak Jokowi. Itu berarti ma'rifat itu. Kemudian nanti di dalam hikam, dalam kitab aslinya itu pengarang Syekh Ibn Athaillah itu mengakhiri kitabnya itu dengan munajat. Dengan munajat bagaimana beliau berdialog dengan Allah. Dan jumlah hikam ya, jumlah hikmah-hikmah yang ada di dalam kitab hikam ini yaitu jumlahnya ada mi'atan wa thalathun wa sittuna hikmah, ada 263. Jadi kalau kita mau mengkaji hikam dari awal sampai akhir, mungkin tidak cukup hanya dengan 3 atau 4 kali pertemuan. Tidak akan cukup. Jadi ini membutuhkan waktu. Namun demikian saya berusaha menelaah dari awal sampai akhir, dan saya juga memohon kepada Allah untuk kemaslahatan dan kebaikan PKU ini. Alhamdulillah saya sudah memeras ibaratnya lubang itu artinya perasan dari hikam ini. Saya ambil sekitar berapa itu? 70. Berapa? 70-an. Ada 70-an ya. Mudah-mudahan dari yang 70 ini saya berharap ada beberapa hikmah atau syukur ada 10 hikmah yang dihafal. Amin. Ya, dihafal, mudah-mudahan jadi inspirasi di dalam kehidupan kita. Baik saudara-saudaraku, mari kita masuk ke dalam hikmah yang pertama. Ya, jadi untuk tabaruk, untuk keberkahan, nanti kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal. Nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Nah, pada hikmah yang pertama ini kita coba menerjemahkan min alamatil i'timad. Ya, kita coba apa artinya? Ciri-ciri. Nah, di antara ciri-ciri. tanda Tanda-tanda. ya,
bergantung kepada amal. Alal amal kepada Amal. amal. Di antara tanda bergantung atau bersandar pada amal, nuqsanur roja, Kurangnya sifat sikap. kurangnya harapan, Harapan inda wujudiz zalal, kepada yang ketika adanya kesalahan, ketika terpeleset, maksudnya ketika berbuat salah. Jadi di antara bergantung pada amal adalah kurangnya harapan ketika berbuat kesalahan. Saudara-saudaraku, pengarang kitab Syekh Ibn Atha'illah, pada hikmahnya ini beliau memberikan catatan bahwa amal itu memang penting. Amal. Nah, amal ini ada dua. Ada amal lahiriah, ada amal batiniah. Amal lahiriah apa? Ya seperti kita ibadah-ibadah. Yang dimaksud ini ada ibadah seperti sholat, ya, puasa, zakat, ibadah haji. Ini amal lahiriah. Yang kedua ada amal batiniah, perbuatan batin. Seperti apa amal batin itu? Nah, ikhlas, ya, sabar, apalagi takut, berharap, ya. Kemudian juga ada ketenangan, sangkaan, keyakinan, nah semacam itu. Nah selanjutnya, hikmah yang pertama ini sebenarnya Syekh Ibn Atha'illah itu ingin memberikan gambaran tentang sikap mental orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang bertauhid secara murni. Nah, bertauhid secara murni menurut Syekh Ibn Atha'illah dalam kajian tasawuf, jadi dia sudah mencapai pada makom, pada tingkatan musyahadah. Jadi musyahadah ini kondisi seorang praktisi tasawuf atau seorang murid. Seorang murid itu orang yang sedang melaksanakan ajaran-ajaran tasawuf, di mana ketika dia sudah mencapai musyahadah, maka segala gerak kehidupannya itu memang ada di dalam kontrol Allah. Gerak langkahnya, saudara. Jadi nanti ada satu tingkatan dalam kajian tasawuf ini di mana seseorang itu sudah mencapai makom musyahadah. Jadi makom musyahadah itu kondisi atau tingkatan di mana seseorang sudah merasakan bahwa segala gerak langkahnya itu sudah dikontrol, diatur oleh Allah. Nah, kenapa bisa demikian? Karena dia sudah bermujahadah. Dia sudah melakukan perjuangan untuk mengekang atau mengendalikan hawa nafsu. Jadi dia kendalikan dulu hawa nafsu. Dengan cara apa? Entah dengan riyadhah, dengan berpuasa, dengan memperbanyak zikir, memperbanyak aurat. Terus otomatis ketika orang itu sudah sudah banyak aurat, banyak zikir, kemudian banyak mengendalikan hawa nafsu, akan muncul nur nanti, cahaya ilahi yang itu secara abstrak Allah berikan kepada hati seorang hamba, sehingga hamba itu ada di dalam sinarnya Allah. Nah, ketika sinar itu masuk ke dalam hati seorang hamba, maka hamba itu ada di dalam kontrolnya Allah. Karena di dalam diri sudah terpancar al-asrar al-ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Jadi yang saya katakan tadi, nanti dari matanya itu, dari hatinya itu akan terpancar ke mata, dan dari mata itu akan memancarkan untuk memandang hal-hal yang dikontrol oleh Allah. Subhanallah. Maka orang sufi itu saudara-saudara, ya kalau memang kita memahami secara zahir, masa iya sih? Ya itu saya katakan tadi, tasawuf itu ada ilmu rasa. Jadi nanti saudara, dengan adanya
rahasia atau nur yang ada di dalam kolbunya itu geraknya itu dikontrol sama Allah. Pandangan itu akan dijaga oleh Allah. Dan bahkan banyak karomah-karomah, kejadian-kejadian. Jadi bisa jadi seseorang yang sudah mencapai maqam musyahadah itu, ketika dia jalan kemanapun, ibaratnya di depannya itu ada wanita yang saksi apa itu? Seksi. Ada wanita yang sangat seksi sekalipun, bisa jadi itu mata mungkin melihat, tapi sama Allah ditutup. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Nah, ini kan ajib sekali. Ya. Jadi kayak peda. Tapi artinya begini, kita tetap dia ngobrol sama orang itu secara ngobrol atau kelihatan secara wujud, tapi nggak kelihatan hal-hal yang akan membawa dampak maksiat pada dirinya. Kata-katanya, mulutnya pun itu dikontrol oleh nurnya Allah. Jadi makanya yang muncul di dalam kata-kata itu senantiasa membawa maslahat, membawa manfaat. Nah, ini sudah segera ya. Jadi memang kalau kita belum mengkaji atau mungkin belum merasakan bagaimana manisnya bertasawuf, kadang-kadang apa sih itu tasawuf? Oh, masa iya? Kadang-kadang begitu. Lagi-lagi inilah saya katakan tasawuf adalah ilmu rasa. Karena kaitannya ini dengan nur Allah, dengan cahaya Allah. Baik. Nah, ketika orang sudah masuk ke dalam maqam musyahadah, saya katakan tadi, gerak langkahnya itu sudah dikontrol, diatur oleh Allah, maka akan muncul dalam dirinya itu nanti ketika dia berbuat baik, berarti hakikatnya dari Allah. Ketika pun dia suatu saat dia terjebak dalam perbuatan lupa atau perbuatan dosa ibaratnya, berarti hakikatnya pun atas gerakan Allah. Jadi yang dia rasakan itu hanya gerakan Allah saja. Nah, jadi dengan demikian maka kata Syekh Ibnu Athaillah, min alamatil i'timad alal amal, di antara bergantungnya kepada amal itu nuqsanur raja' inda wujudi zalal, kurangnya harapan ketika dia berbuat kesalahan. Karena orang yang sudah mencapai maqam musyahadah itu, antara taat dan maksiat itu dia sudah tidak terpikir lagi, karena itu semua sudah gerakan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang yang belum mencapai maqam musyahadah, maka dia akan bergerak, maka dia akan bergantung kepada amal. Makanya akhirnya muncul dalam dirinya itu, kadang-kadang ada muncul ujub, ya kan? Muncul ria, muncul sombong. Dia sudah bisa menghatamkan Quran misalnya sehari semalam, kadang-kadang muncul wah saya ini soleh dong, ahli surga nih. Nah, ini sudah jauh sekali dari ajaran tasawuf. Karena orang sudah masuk pada maqam musyahadah itu, saudara-saudara, nanti antara taatnya, antara maksiatnya itu sudah ada gerakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bisa taat, hakikatnya karena dia itu diberikan dorongan, diberikan kekuatan oleh Allah. Ketika dia umpamanya berbuat maksiat, maka maksiat itu pada dasarnya adalah untuk menjadi kifarat, penghapus daripada dosa-dosanya. Agar apa? Agar dia banyak bertobat kepada Allah. Tapi mohon maaf, nah, dalam dunia tasawuf, nah, kita harus punya komitmen. Kita harus berjanji dalam diri kita sendiri bahwa kita ini harus menjadi hamba Allah. Ini harus ditanamkan di dalam hati sanubari kita, bahwa kita ini harus menjadi hamba Allah. Nah, untuk menjadi hamba Allah itu bisa dengan dua cara. Satu bisa dengan posisi tajrid, yang kedua bisa dengan posisi asbab. Nah, apa yang dimaksud dengan tajrid? Tajrid itu artinya seseorang
yang menuju Allah, orang yang sedang menuju Allah, artinya orang yang mengabdi kepada Allah dengan meninggalkan kesibukan-kesibukan duniawi. Itu namanya tajrid. Jadi dia itu selama 24 jam hanya terfokus untuk beribadah kepada Allah. Dia sudah tidak ada urusan dengan duniawi lagi. Intinya dia sudah tidak kerja. Ya, entah dia jadi petani sudah enggak, dia sudah tidak punya profesi keduniawian. Dia hanya terfokus untuk menjadi abid, untuk menjadi hamba Allah secara totalitas. Itu namanya apa? Tajrid. Nah, namun demikian, posisi tajrid ini, saudara, ada mungkin yang menanyakan gini, kalau orang itu sudah terfokus hanya untuk beribadah kepada Allah, lantas makannya bagaimana? Nah, makannya kan ya? Makannya bagaimana? Kalau dia punya istri, lantas bagaimana untuk istrinya, bagaimana untuk anaknya, bagaimana untuk kehidupannya? Nah, saudara-saudara, para ulama sufi ini memberikan indikasi, memberikan ciri bahwa orang itu dalam posisi tajrid itu adalah orang itu terfokus beribadah kepada Allah, dia tidak ada urusan dengan duniawi, tapi kehidupan duniawinya tercukupi. Nah, ini apa namanya? Makom tajrid. Orang itu tidak ada kaitan dengan ibadah, dengan duniawi. Dia nggak kerja, dia nggak keluar, dia nggak nggak ada hubungan duniawi dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak, dia hanya beribadah kepada Allah. Entah mungkin dia dengan memperbanyak sholat, zikir, atau mungkin dia kegiatan sehari-hari hanya ngajar dengan santri umpamanya. Nah, tapi toh kehidupan duniawinya tercukupi, makan dia cukup, punya istri dia tercukupi, bahkan ada istrinya 2, 3, 4, ya, gitu. Tapi tercukupi. Anaknya banyak, semua tercukupi, dia bisa sekolah, bisa mondok, dan lain sebagainya. Ya, nah, saudara-saudara, ya, orang yang sudah mencapai kepada makom tersebut disebut makom tajrid. Oke, paham kira-kira? Jadi tajrid ini, awas hati-hati. Jadi tajrid ini memang dia sudah tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan duniawi, tidak ada. Dia hanya terfokus beribadah kepada Allah. Namun ada cirinya, hati-hati juga tandanya. Artinya begini, meskipun dia beribadah kepada Allah fokus tanpa ada urusan kehidupan duniawi, tapi kehidupan duniawinya dicukupi oleh Allah. Nah, oke, satu itu ada makom tajrid. Pernah menemukan nggak orang semacam itu? Banyak. Subhanallah. Cukup itu sebagai pengalaman atau mungkin ilmu yakin mungkin ya. Yang kedua, saudara, ada posisi asbab. Apa posisi asbab? Posisi asbab itu artinya orang ya yang memang sedang menuju kepada Allah untuk menjadi hamba Allah, tapi dia masih ada kaitannya dengan kehidupan duniawi. Dia sudah punya komitmen ingin menjadi hamba Allah, tapi dia masih berkaitan dengan kehidupan duniawi. Ada yang jadi petani dia, ya, ada yang jadi sopir, ada dia mungkin jadi dagang, guru, ya. Itu disebut makom asbab. Kira-kira di saudara-saudara ada yang ini ya? Yang mana? Tajrid atau asbab itu? Ya. Kita ini masih makom asbab. Makom asbab. Nah, cuma ada luas ya? Ada asbab, ada asbabnya. Oh, ada asbab katanya. Nah, jadi cuma ada ini juga ada tandanya. Asbab itu apa tandanya? Tandanya adalah meskipun dia itu ada berhubungan dengan kehidupan duniawi atau mungkin sibuk dengan kehidupan duniawi, tapi tetap dia komitmen beribadah kepada Allah. Dia tetap ibadah sholat yang 5 waktu tidak tertinggal,
dia pun mungkin sempat untuk berzikir. Nah, itu disebut makom asbab. Subhanallah. Nah, sekarang di sini iradatu katajrid. Keinginanmu untuk bertajrid, keinginanmu untuk berada dalam posisi tajrid, berarti dia hanya untuk beribadah kepada ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab, padahal Allah sudah menempatkan kamu dalam posisi asbab. Dia pikir gini, ini ada orang yang lagi makom asbab nih. Apa dia jadi pedagang, apa dia jadi umpamanya profesi-profesi yang lain atau guru. Terus dia lihat, enak amat itu orang setiap hari sholat, ibadah, kegiatannya hanya dengan ngaji atau ngajar dan sebagainya, tapi dunianya tuh berlimpah juga nih gitu. Ya, istrinya tahun kemarin 1, sekarang 2. Terus anak-anaknya juga semua terurus gitu kan. Terurus. Sampai dia tuh terpikir gini, saya sekarang tidak akan usaha lagi. Saya tidak akan mengejar dunia lagi. Sekarang saya ingin zikir aja seperti orang itu. Nah, Allah sudah menempatkan posisi dia sebagai akan tetapi dia punya keinginan untuk menjadi tajrid, padahal posisinya sekarang masih asbab, masih usaha dia, masih ada kaitan dengan kehidupan duniawi. Nah, keinginan orang yang semacam itu minas syahwatil khafiyah, termasuk ada syahwat yang tersembunyi. Jadi masih nafsu di situ berperan. Nafsu. Adanya. Ya, komal kabitana teh itu pemajikan geus opat. Wah, itu udah salah sekali, itu salah. Itu nafsu benar itu mah nafsu gitu kan. Subhanallah. Nah, ya. Jadi makanya ini silakan Anda merasakan. Sekarang ini saya ini makomnya asbab atau tajrid. Ya. Nah, berarti kita ambil kan kita mau menuju Allah. Kalau kita masih berpijak atau masih kita berkaitan dengan kehidupan duniawi, ya sudah, kita sadari kita dalam makom asbab. Atau sebaliknya begini, ada orang sudah ditempatkan oleh Allah dalam posisi tajrid. Sehari-hari dia awalnya beribadah kepada Allah, siang malam beribadah kepada Allah. Namun dia mungkin melihat atau tak ketemu dengan temannya atau mungkin dengan kenalannya, umpamanya nih orang ini pakaiannya bagus, umpamanya rumahnya pun mewah, punya kendaraan dan lain sebagainya, sehingga muncul dalam dirinya, wah, kalau begini mungkin saya harus usaha nih, saya harus memiliki perusahaan ini. Padahal Allah sudah menempatkan dia dalam posisi tajrid, makan tidak kekurangan sebenarnya dia, dunia pun misalnya ya cukuplah gitu, tapi dia masih ada ingin untuk menjadi asbab. Sebab dia pikir umpamanya gini, kalau sudah saya asbab, mungkin saya bisa bersedekah kepada orang lain lebih banyak dan lain sebagainya. Nah, kata Syaikh Athaillah, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyaka fit tajrid. Keinginanmu untuk menjadi asbab, ya, menempati makom asbab, padahal Allah sudah menempatkan dirimu dalam makom tajrid, inhitatun anil himmatil aliyah, itu baru sudah jauh, sudah jatuh dari cita-cita yang sangat tinggi, jatuh. Kenapa? Sebab dipikir-pikir ini kalau yang namanya tajrid itu sudah luar biasa dan total, dia itu hanya dengan Allah. Ini sudah makom yang sangat tinggi. Nah itu makanya dia ingin asbab, ingin capek-capek dengan kehidupan duniawi. Ya sudah, dia jatuh dari al-himmatil aliyah. Oke, bisa dipahami? Nah sekarang begini masalahnya, ada orang ya sudahlah dia itu umpamanya tidak beribadah, ya kehidupannya kerek, wah itu mah sudah penghinaan itu mah dari Allah. Nah jadi oke, sekarang kita mulai ditanamkan dalam diri kita untuk punya komitmen dengan Allah, yakni untuk menjadi hamba Allah. Nah sekarang posisinya bagaimana kita ini untuk menjadi hamba Allah? Nah silakan kita rasakan, kita ini selama 24 jam total nggak dengan Allah, ya total nggak dengan Allah. Artinya kita sudah tidak ada lagi kaitan dengan kehidupan dunia. Nah berarti kalau kita sudah bisa total dengan Allah 24 jam,
kemudian kita sudah terhindar dari kehidupan duniawi, maka itu disebut makom tajri. Ya. Nah, sebaliknya, kalau orang itu misalnya dia tetap beribadah kepada Allah, tapi masih ada berkaitan dengan kehidupan dunia. Artinya dia punya profesi, apapun profesinya umpamanya, tapi dia masih sempat beribadah kepada Allah, maka itu disebut makom asbab. Jadi dengan demikian, maka jauh sekali seandainya tasawuf itu sangat identik dengan identik dengan anti dunia. Kenapa? Sebab di sini dijelaskan bahwa orang bertasawuf itu bisa nggak dibalik dengan duniawi? Bisa nggak? Bisa. Artinya dibalik dengan duniawi ini, kehidupan kita ini tidak masih ada kaitan dengan profesi keduniaan. Seorang petani bisa jadi sufi nggak? Bisa. Pedagang bisa jadi sufi? Bisa. Pejabat bisa menjadi sufi? Bisa. Semua profesi bisa menjadi sufi. Kecuali politikus. Ya. Gitu. Jadi inilah ya, makanya sekali lagi, jadi kalau Imam Syekh Ibn Athaillah ini ingin memberikan satu pencerahan kepada kita bahwa sebenarnya tasawuf itu tidak eksklusif. Tasawuf itu justru harus dimiliki oleh setiap orang. Kenapa? Bahkan kalau bisa itu dari mulai pejabat sampai rakyat harus bertasawuf. Karena dengan orang bertasawuf itu subhanallah itu dibimbing oleh Allah nanti. Pernah kita dengar mungkin Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Allahu Akbar itu orang. Bahkan dicontohkan oleh Al-Khulafa'ur Rasyidun. Itu mereka semua adalah, meskipun tidak ada pada saat itu yang namanya ilmu tasawuf atau sufi, tetapi secara perilakunya ada perilaku sufi semua. Bagaimana Umar ibn Khattab, dia seorang Amirul Mukminin, sampai dia dengan ketawaduannya, dengan kesadarannya dia sebagai pemimpin, sampai setiap malam itu begadang untuk mengontrol rakyatnya, apakah ada yang belum makan, yang belum kebagian ibaratnya sembako dan lain sebagainya. Kan pernah dengar cerita mungkin ya, Umar Ibn Khattab itu ketika dia mengontrol, ternyata ada seorang nenek-nenek dengan cucunya itu lagi menggoreng merebus batu. Merebus, ternyata yang direbus itu berjam-jam. Ternyata nggak diangkat-angkat, nggak matang-matang, sampai anak-anaknya itu tidur semua. Ditanya masuk Umar Ibn Abdul Aziz ke gubuk itu, ini kenapa itu nggak diangkat-angkat? Dilihat tuh ternyata batu. Nah, kenapa ini? Ini sampai demikian. Kenapa sampai demikian yang dimasak adalah batu? Ya karena nenek ini ngaku bagian jatah atau bagian dari dari pemerintah. Siapa pemerintahnya? Khalifahnya siapa atau Amirul Mukminin siapa? Ya Umar Ibn Khattab. Wah, itu sampai beliau itu ya mungkin kalau kita memarah mungkin ya. Nah, tapi dengan ketawaduannya akhirnya dia kembali lagi ke Baitul Mal dan membawa sekarung beras. Sekarung beras itu tadinya akan dibawa oleh asistennya. Nah, tapi sama dia dibawa sendiri. Mungkin Ramus ditidah ya dapat dari ini. Mana lah ulama pas sebagai Amirul Mukminin ya presiden. Tapi enggak, yang itulah saudara-saudara bagaimana Amirul Mukminin ini memiliki jiwa seorang pemimpin dan ketawaduan yang luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi tasawuf itu silakan. Pengusaha bisa bertasawuf, pejabat bisa bertasawuf, siapapun bisa bertasawuf. Dan yakin apabila semua ini memiliki ajaran memiliki pribadi bertasawuf, insya Allah kayaknya aman ini ya kayaknya. Subhanallah. Mungkin tidak akan ada korupsi tidak akan ada itu. Subhanallah. Oke, bisa dipahami ya yang kedua. Nah sekarang begini, kita masuk kepada yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul himam. La takhriqu aswarul aqdam.
Sawabiqul himam. Ya. Cita-cita atau semangat setinggi apapun. Ya. Semangat atau cita-cita setinggi apapun, la takhriku, bisa melewati, tidak akan menembus aswarul aqdar, pagar-pagar takdir Allah. Jadi ini kalau sawabikul himam itu kalau secara bahasa ya mungkin ini sawabik itu jamak dari kata sabik ini artinya dalam pacuan kuda itu ada kuda yang menjadi juara. Jadi kuda yang yang lari kencang, yang larinya tuh kencang dan menjadi juara dalam pacuan, itu disebutnya sabik. Al-himam itu jamak dari kata himmah. Jadi sawabikul himam, ya. Jadi ini kalau dalam bahasa sastra itu disebutnya itu adalah tasbih balik namanya. Nah, jadi sawabikul himam, semangat yang tinggi yang bagaikan kuda yang berlari kencang, gitu kan? Nah, la tahriku aswarul aqdar, tidak akan menembus pagar-pagar takdir Allah. Jadi semangat setinggi apapun, cita-cita setinggi apapun, kemampuan potensi dikerahkan semampunya, la tahriku aswarul aqdar, tidak akan menembus pagar tidak akan menembus takdir Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan demikian, maka tidak akan bisa ditembus oleh semangat atau cita-cita setinggi apapun. Kalau dalam bahasa kita, ingin hati memeluk gunung, apalah daya, apalah daya tangan tak sampai. Ya. Oke. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi itu. Orang ditempatkan dalam makom tajrid dan dalam makom asbab, itu adalah atas takdir siapa? Allah. Ada orang seperti saudara-saudara sekalian kan, ada yang ditempatkan jadi guru, ada nggak? Ada. Itu sudah takdir Allah. Ada orang yang ditempatkan umpama jadi karyawan, ada yang jadi pedagang, ada yang umpamanya jadi hansip umpamanya kan kalau di kampung-kampung, dari hansip, jadi petani, jadi sopir. Ini semua sudah ditentukan oleh Allah. Dan kita harus sadar ini. Pernah nggak kita waktu di dalam rahim kita bermimpi umpamanya ingin menjadi kan enggak? Dan itu mengalir saja kehidupan. Ini hakikatnya adalah takdir dari Allah. Nah, ketika orang ditempatkan dalam posisi tajrid atau dalam posisi asbab, lalu orang itu dalam posisi tajrid, orang itu ingin menjadi asbab, atau dalam posisi asbab ingin menjadi tajrid, itu nggak bisa. Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Ya, semangat apapun, setinggi apapun, mengeluarkan semua energi untuk merubah daripada makom-makom itu tanpa ada izin Allah, nggak bisa. Lalu bagaimana sekarang ibaratnya? Ya sudah, sekarang kita muraqabah sama Allah. Oh, sekarang umpamanya ada orang dijadikan sebagai pedagang, maka sudah dia syukuri, dia terima dengan ridha, dengan ikhlas, dan dengan dagangnya itu dia gunakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ada yang jadi guru umpamanya, ya sudah, itu berarti makomnya sudah makom jadi guru di situ. Maka muraqabah sama Allah. Apa? Jadilah guru yang benar-benar untuk menghambakan kepada Allah. Ada yang jadi pejabat, itu sudah makomnya dari Allah, dia jadi pejabat. Maka jadikanlah jabatan itu hanya untuk mengabdi kepada aman semuanya. Jadi mual ayah istilah kieu, wah saya tahu jadi sirik gitu. Atau ada iri hati, tidak akan ada.
Di kampung aya ustaz yang satu dan ustaz yang lain, oh ustaz ini mah dipanggil, ya mah henteu moal aya syirik mah. Oh ini misal bagiannya sekian, amplopnya ini. Tidak akan ada syirik sudah. Kenapa? Karena tadi di sini sawabikul himam la tahriku aswaro sudah ditentukan oleh Allah. Wah, ini luar biasa saudara. Kalau tiap orang menyadari dengan yakin ini semua sudah diatur oleh Allah, yang penting muraqabah berkah semuanya. Ibaratnya dia ada seorang pemulung. Pada dasarnya dia sudah ditakdirkan sama Allah nggak pemulung? Iya, itu sudah diatur sama Allah. Dia jadi pemulung. Tapi kenapa kadang-kadang umpamanya ada orang yang profesi yang ibaratnya kata kita itu rendahan, ya, tapi mereka bukannya tambah maju atau bukannya tambah berkah, karena itu tadi dia tidak mensyukuri, tidak menyadari bahwa profesi semacam itu hakikatnya sudah diatur oleh. Nah, orang yang lupa itu muraqabahnya. Maaf kan, yang namanya bahagia, kesenangan itu kan tidak diukur dengan materi, betul atau betul ya? Siapa bilang orang yang kaya raya itu mungkin dia sudah bahagia, sudah nyaman? Belum tentu. Nah, kebanyakan orang itu tidak muraqabahnya. Ketika dia jadi hansip, umpamanya, tahu hansip itu apa? Hansip. Banyak orang yang nggak syukur dengan muraqabah, akhirnya dia abur-aburan, ya, terus dia banyak mengeluh. Padahal kalau dia jadi hansip, umpamanya kan dia menyadari, oh dia jadi hansip, ini hakikatnya oleh Allah. Sudah dia muraqabah sama Allah, tingkatkan ibadah kepada Allah. Sholat yang 5 waktu jangan ketinggalan, apalagi duha dan lain sebagainya. Nah, nanti juga diatur sama Allah. Meskipun dia jabatan sebagai komandan hansip, tapi nanti berkah. Yang dikatakan berkah itu adalah dia tidak akan meninggalkan ibadah kepada bagaimanapun situasi dan kondisinya. Itu namanya berkah. Orang yang nggak berkah itu begini saudara, orang itu uang banyak, sehat, jabatan tinggi, tapi nggak beribadah kepada Allah, bahkan maksiat. Wah, itu mencelaka saudara. Jadi kita ya, jadi muraqabahnya ini orangnya banyak yang nggak paham. Karena